Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan di hari baru ini, di hari Rabu tanggal 11 Desember 2024. Tentu semua karena kasih-Nya yang boleh teralami dalam kehidupan ini. Mengawali seluruh aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh ada di hari ini, menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan. Mengawali seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menuntun kami, untuk kami selalu hidup dalam kebenaran. Untuk itu Bapa, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Kristus firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab Yesaya 11 ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia membunuh orang fasik. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, pemerintahan adil, bijaksana, dan jujur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Hari ini kita merenungkan tentang pemimpin yang diurapi dan pemerintahan yang adil serta bijaksana. Dalam ayat ini kita melihat gambaran tentang pemerintahan yang dipimpin oleh Mesias, yakni Yesus Kristus. Pemerintahan adil yang didasari kejujuran adalah salah satu karakteristik Mesias. Hal ini mengingatkan kita bahwa pemimpin, terutama mereka yang melayani dalam pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa keadilan dijunjung tinggi dan diterapkan secara jujur. Keadilan dan kasih adalah prinsip dasar dalam kerajaan Allah. Dan kita sebagai orang percaya harus mendorong penerapan keadilan dan kasih dalam semua aspek kehidupan. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pemimpin yang bijaksana akan memberikan perlindungan kepada orang miskin dan lemah. Pemimpin yang bijaksana akan memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan orang miskin dilindungi dan dipenuhi. Namun, pemerintahan yang bijaksana juga harus menghukum orang fasik, bahwa ada konsekuensi bagi tindakan yang tidak baik dan jahat. Sebab itu, hukuman haruslah sejalan dengan keadilan dan dilaksanakan secara jujur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengingatkan keluarga Kristen pentingnya peduli kepada yang lemah dan terpinggirkan dalam masyarakat. Jika kita berperan sebagai pemimpin, baik dalam keluarga, gereja atau masyarakat, maka harus berusaha untuk mempraktekkan kepemimpinan yang adil, bijaksana dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip etika Kristen. Kita dipanggil untuk peduli terhadap orang miskin, terpinggirkan, dan yang lemah. Ini dapat melibatkan pelayanan sosial, kepedulian terhadap hak asasi manusia, atau upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kita harus memastikan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, semua orang di sekitar kita diperlakukan dengan adil dan berbicara kebenaran. Kita juga dipanggil untuk berdoa bagi para pemimpin agar memimpin dengan bijaksana dan adil. Doa adalah alat yang kuat untuk membawa perubahan dalam kepemimpinan.
Marilah kita berkomitmen untuk menjadikan konsep pemerintahan yang adil, bijaksana, dan jujur sebagai bagian integral dari hidup kita sebagai orang percaya. Dengan melakukan hal ini, kita menjadi saksi-saksinya, jadi garam dan terang dalam dunia ini, yang mencerminkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dan berkontribusi pada perubahan positif dalam masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman di saat ini. Biarlah kiranya kami mampu hidup dalam kebenaran. Kami hidup adil, bijaksana, jujur dalam hidup masing-masing kami. Kau yang menolong kami, memampukan kami. Saat ini, ya Bapa, kami juga mau mendoakan untuk aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati. Beri kami hikmat, kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang akan kami kerjakan boleh berhasil. Biarlah kiranya dalam tanggung jawab yang dipercayakan, kami mengerjakannya dengan sukacita. Hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Baik Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, siapapun kami, biarlah kiranya kami boleh diberkati. Dan kami dalam menghayati minggu-minggu Advent, biarlah kiranya dalam penantian kami akan kedatangan-Mu, kami mau hidup dalam keadilan, kebenaran, kejujuran. Diberkati kami semua ya Tuhan. Diberkatilah mereka yang saat ini mungkin mengalami sakit, yang bergumul karena berbagai persoalan, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan, Kaulah sumber pertolongan. Hanya kepadamu kami datang berseru. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkan mereka yang berduka, kuatkan, karuniakan kelegaan bagi yang berbeban berat. Sehingga syukur kami naikkan hanya kepadamu. Diberkati kami semua ya Tuhan. Diberkati para pemimpin kami. Kiranya boleh menjalankan tanggung jawab dengan bijaksana. Tuhan karuniakan hikmat marifat. Sehingga pemimpin baik dari tingkat pusat, daerah, sampai di kota, kabupaten, dimanapun kami berada. Biarlah kiranya pemimpin yang adalah hamba Allah dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Ini kami yang datang sambil membawa permohonan. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim di saat ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.